Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menyikapi persoalan yang ada di Kabupaten Buru Maluku, yaitu tambang emas Gunung Botak yang kemudian hari ini statusnya masih legal di tangan pemerintah pusat. Maka kemudian hari ini Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta melakukan konferensi pers untuk menyikapi para mafia-mafia yang masih saja beraktivitas di wilayah pertambangan Gunung Botak yang statusnya masih ilegal. Kemudian kami menduga ada indikasi para oknum kepolisian yang membekap mafia-mafia tersebut. Secara terperinci dijelaskan oleh Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Jakarta terkait problem atau kasus-kasus yang ada di Kabupaten Buru wilayah pertambangan Gunung Botak. Baik, terima kasih. Tegakkan hukum seadil-adilnya walaupun langit runtuh. Kami dari Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta, Format Buru Jakarta, mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera membuka tambang emas Gunung Botak secara legal sebagai tambang rakyat, di mana kita tahu bersama bahwa tambang rakyat adalah salah satu potensi untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Adapun statement yang kemudian disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya tambang emas yang masuk dalam skala kecil akan diprioritaskan sebagai tambang rakyat. Menindaklanjuti statement tersebut, maka kami berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan tambang emas Gunung Botak sebagai tambang rakyat dan menyikapi apa yang kami sampaikan agar keluhan masyarakat adat Kabupaten Buru sejak tahun 2015 sampai saat ini dapat terrealisasi. Kemudian terkait dengan persoalan tambang emas ilegal Gunung Botak, kami pun menentang keras penggunaan merkuri dan sianida serta menduga kuat adanya praktek pungli yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak, yang mana Kapolres Kabupaten Buru sebagai pucuk pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten telah gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat. Melihat persoalan ini, seharusnya pihak kepolisian segera tangkap dan menghentikan para aktor yang menyelundupkan bahan kimia berbahaya tersebut di wilayah pertambangan. Namun hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan hukum, maka hal ini sama saja dengan mendukung tindakan kriminal. Padahal sudah jelas bahwa merkuri dan sianida jenis B3 adalah bahan kimia berbahaya yang dapat mencemarkan kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan keracunan terhadap manusia serta menyebabkan kematian. Melihat persoalan ini yang sudah berjalan begitu lama namun tidak ada tindakan tegas yang kemudian diambil oleh Kapolres Kabupaten Buru untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kami menduga kuat Kapolres Kabupaten Buru dengan ini sengaja membekap para oknum yang menjual bahan kimia berbahaya jenis B3 tersebut. Kini kita tahu bahwa bahan kimia berbahaya tersebut sudah lama dipergunakan oleh para mafia pertambangan emas dan begitu leluasa masuk dan beredar di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. Adapun persoalan di atas, kami mengecam keras tindakan para mafia atau pengusaha tong dan rendaman yang juga kami menduga kuat ada tindakan pembekapan dan indikasi pungli yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga para aktor pengusaha tersebut sampai sekarang dengan leluasa melakukan pengolahan dan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya tanpa diproses hukum. Karena tidak mungkin rendaman dan tong dalam pengolahan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut. Justru kedua wadah pengolahan tersebut yang paling banyak memakai bahan kimia berbahaya berupa merkuri dan sianida jenis B3. Hal ini sangat disayangkan karena sampai saat ini hal berbahaya tersebut terus beredar di wilayah pertambangan emas Gunung Botak dan di tempat pengolahan emas lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Tanpa adanya tindakan hukum dari pihak hukum kita yang ada di Kabupaten Buru, dalam hal ini Kapolres Kabupaten Buru Namlia, maka sudah jelas ada transaksi gelap yang dilakukan oleh pengusaha tong dan rendaman dengan pihak kepolisian di wilayah Kabupaten Buru untuk menyelundupkan merkuri dan sianida tanpa ada proses hukum. Persoalan ini juga telah melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 7
75/M/per/10/2014 tentang melarang impor, perdagangan dan penggunaan merkuri dan sianida di sektor pertambangan. Melihat persoalan ini yang sudah berjalan begitu lama tanpa ada proses hukum oleh penegak hukum setempat, dalam hal ini Kapolres, maka kami dari Forum Mahasiswa Adat Buruh Jakarta memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran lainnya yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan ini, agar persoalan ini tidak lagi terjadi di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. Maka kami dari Forum Mahasiswa Adat Buruh Jakarta menyampaikan tuntutan kami sebagai berikut. Yang pertama, meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi Kapolda Maluku karena dinilai lalai dalam mengkoordinir jajarannya dalam melakukan pengawasan sehingga masuknya bahan kimia berbahaya berupa merkuri dan sianida jenis B3 dengan leluasa di pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. 2. Mendesak Kapolri segera instruksikan Kapolda Maluku untuk copot Kapolres Kabupaten Buru karena diduga kuat dengan sengaja membekap para penjual merkuri dan sianida di area tambang emas Gunung Botak. 3. Usut tuntas para aktor yang melakukan pengolahan emas menggunakan merkuri dan sianida di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. 4. Segera tangkap para oknum pengusaha tong dan rendaman yang terlibat di balik masuknya merkuri dan sianida di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. 5. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membuka tambang emas Gunung Botak secara legal sebagai tambang rakyat. Adapun daftar nama-nama kepolisian dan pengusaha tong yang harus diperiksa. Yang pertama, Kapolres Kabupaten Buru. Kedua, Kapolsek Wayako. Ketiga, Ibda Charles Langitan. 4. Bribka SD Sambulawa. 5. Bribka Awabula. 6. Brigpol S. Priambodo. 7. Bribtu Fadel Asaga. Dan 8. Kasat Reskrim Ibtu Henry Dwi Azari. Haji Sultan, Haji Komar, Haji Anas, Asdir, Sinar, Wawan, Juma, Mirna Bugis, Dayang Alvin, dan Marcel, Rais Ternate, Nasra, Agus Pong. Itulah nama-nama yang kemudian kami meminta kepada penegak hukum, dalam hal ini Kapolda Maluku, untuk segera memanggil dan memeriksa para oknum tersebut. Demikian tuntutan yang kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan kami untuk menyampaikan gagasannya terkait konferensi pers kami pada hari ini. Demikian. Baik, terima kasih. Saya selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Adat Buruh Jakarta, melalui konferensi pers hari ini kami akan menindak lanjuti kepada pimpinan institusi kepolisian Bapak Listio Sigit Prabowo pada Senin 31 Januari 2022. Kemudian selain dari laporan resmi, saya selaku Ketua Umum meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, agar bagaimana tambang emas Gunung Botak dijadikan sebagai tambang rakyat dan dinikmati oleh rakyat Pulau Buru itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.